Coba, minimal kan gitu. Oke lah, semua Tuhan boleh mengaku sebagai pencipta. Minimal dihidupkan dulu satu yang mati. Baru aku percaya dia adalah pencipta itu. Kalau sekedar ngaku-ngaku, bisa diragukan. Silakan Malik. Izin bertanya kawas boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan saya, apakah Yesus itu kan Tuhan? Apakah dia bersama Bapa di surga atau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Di mana Bapa berada, disitulah Tuhan Yesus itu yang adalah firman-Nya. Pagi Pak An. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Halo. Bang Malik, Iya, ada Kak. lagi yang mau ditanya? Iya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Tuhan, kenapa? Berarti Yesus itu Tuhan ya? Ya, gelarnya Tuhan. Betul. Gelarnya Tuhan. Kenapa Pak? Ada lagi yang mau Berarti ditanya? Tuhan bisa menampakkan dirinya ya? Di Bisa dunia. dong, kalau Tuhan tidak bisa menampakkan dirinya berarti hantu. Kita ngomong yang simpel-simpel aja ya, kayaknya Abang nggak ngerti kitab juga ya. Iya. Betul? Aku pengen belajar juga ini, Kak. Ya, kira-kira untuk apa kamu menuhankan Tuhan? Apa Iya, alasannya? Kak. Kenapa kamu harus bertuhan? Karena saya kan hanya manusia yang ciptaannya. Terus? Ya, jadi saya berhaklah menyembah Tuhan saya. Kamu tahu dari mana dia menciptakan kamu? Emangnya ada barang buktinya? Siapa tahu bukan dia yang menciptakan kamu? Pernah nyari tahu? Benar nggak dia menciptakan? Minimal, kalau ada ilah yang mengaku dia pencipta, hidupkanlah satu orang mati. Ya kan? Karena Adam juga dari tanah benda mati, lalu dihidupkan. Coba, minimal kan gitu. Oke lah, semua Tuhan boleh mengaku sebagai pencipta. Minimal dihidupkan dulu satu yang mati. Baru aku percaya dia adalah pencipta itu. Kalau sekedar ngaku-ngaku, bisa diragukan. Ya kan? Karena menciptakan itu artinya kan menghidupkan. Salah satu definisi menciptakan itu sama seperti Adam. Dia dari tubuh tanah, lalu dihidupkan, ditiupkan rohnya, ya kan? Dia hidup. Coba, kalau memang ilah yang kamu sembah adalah Tuhan, setidaknya satu manusia mati ditiup, hidup. Gimana? Kayaknya. Coba pikir dulu sampai situ. Ya kan? Aku aja ya, kalau ada temanku kan, itu lipstikku. Buktikan kalau ini lipstikmu. Boleh-boleh aja orang ngaku ini. Oh, aku tahu. Ya, di situnya ada segelnya. Di situnya ada tulisan ini, ada barang buktinya. Minimal dia punya setruk pembeliannya. Terbukti, oh ya udah punya dia. Gitu. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi setidaknya iman itu bisa dibuktikan. Gitu Bang Malik. Gimana Bang Malik? Menurut Anda setuju nggak sih? Ya kan? Lik? Ya renungkan aja lah. Ya direnungkan aja itu kayak gitu. Apa iya dia adalah Tuhan? Kita bisa cek gitu. Coba nanti cari tahu gitu. Bener gak sih ini Tuhan itu? Gitu sih Bang, kalau kataku. Ya, Berarti, nah gini Kak, Yesus itu tanpa Bapa dia tidak bisa apa-apa ya? Bapak tanpa Yesus juga tidak bisa apa-apa. Sama kayak saya. Kalau saya, badan saya, tanpa suara saya nggak bisa menyatakan diri saya nggak bisa apa-apa.
Suara saya tanpa badan saya juga nggak bisa apa-apa. Itulah yang namanya satu kesatuan. Itulah namanya hidup. Saya tanpa nafas saya nggak bisa apa-apa. Bayangkan mayat. Jadi firman Allah itu ada satu di dalam Bapa dengan rohnya. Kalau tidak ada roh dan tidak ada firman, ya Bapa itu tidak bisa menyatakan dirinya. Bapa itu tidak hidup. Demikian roh juga, tanpa Bapa dan tanpa firman, roh itu juga tidak memiliki sang sumber. Gitu. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itu ada ayatnya. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yohanes 17 ayat 24. Gitu Bang. Jadi kalau Allah, ada Allah tidak punya firman, gimana dia berfirman? Kalau Allah tidak punya roh, bagaimana dia menghidupkan? Percuma satu, tapi satu yang mati kayak gini. Gitu Bang. Ya kan? Coba Bang Malik, renungkan aja dulu itu. Anda kan, kenapa Anda menyembah Tuhan? Harusnya jawaban Anda gini, karena saya berharap nanti saya dibangkitkan, saya dihidupkan. Karena ada yang kamu harapkan, makanya kamu menyembah Tuhan. Ya kan? Saya juga gitu. Kenapa saya menyembah Tuhan Yesus? Karena saya ngarep. Karena Allah itu adalah harapan. Harapan manusia. Saya ngarep nanti dibangkitin. Saya ngarep dia nanti ngasih saya hidup kekal. Kalau saya tidak memiliki harapan, saya nggak mau menyembah dia. Gitu. Dan kita juga, setiap manusia harusnya seperti itu berpikirnya. Apa yang kamu harapkan kepada Tuhan? Kalau kamu tidak berharap sesuatu, kamu nggak perlu menyembah Tuhan. Jadi ateis saja. Itu Bang. Bang Malik, udah berapa lama? Udah umur berapa sekarang? Udah 25 Kak. Tuh, selama 25 tahun. Kamu harusnya cari tahu. Apakah benar Tuhan yang saya sembah itu yang menciptakan saya? Karena ada banyak Tuhan yang ngaku-ngaku Tuhan di dunia ini. Kamu harus cari tahu itu. Apa betul dia yang menghidupkan saya? Kalau betul dia yang menghidupkan saya, tes dulu lah siapa satu orang yang dia hidupkan dari kematian. Karena mengaku-ngaku Tuhan itu siapa aja bisa ngaku Tuhan. Tapi yang membuktikan dirinya Tuhan, ya cuma Tuhan Yesus. Makanya dia datang ke dunia. Dan dia membuktikan dia Tuhan. Selain dia mengatakan dia Tuhan, dia juga membuktikan. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda pernah mengatakan langsung dirinya Tuhan? Pernah sih, cuman kalau Jadi sebenarnya orang kalau beragama itu tahu dulu ini paling dasar. Dasar yang harus diketahui semua orang sebelum dia mengimani Tuhan itu seperti itu. Apakah dia Tuhan yang benar, yang menciptakan saya? Apakah dia bisa membangkitkan saya? Nah, itu. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak hal. Tapi yang paling terpenting itu adalah, benarkah dia adalah Tuhan yang menghidupkan? Kalau dia bisa menghidupkan satu orang yang mati, oke, fix, dia Tuhan. Kalau dia nggak bisa, jangan percaya. Logikanya kan gitu. Ya nggak? Coba, abang nanti pikirin, terus cari tahu. Betul nggak sih? Itu Bang Malik. Nah ini ada yang di bawah satu nih, kayak ngamuk-ngamuk. Naik aja, bantu temennya. Bantu Bang Malik ini. Halo, Sahrul Rehan. Halo. Bang Sahrul. Halo. Oke, selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Sam Kristen. Muslim, Mbak. Oke. Gimana kira-kira Bang Malik? Dari, melihat daripada temanya yang ada, Tuhan Yesus adalah tujuan hidup, iya Mbak ya?
nih. Silakan Pak Rehan. Halo Pak Rehan. Koneksi. Ada, Koneksi saya tidak stabil koneksi. Tunggu, jaringan saya agak ngelag, Mbak. Boleh. Halo. Siapa tadi namanya? Andi apa gitu. Kirim permintaan, bro. Adi Making. Kirim permintaan coba. Oke, kita naikkan ya. Ini udah saya naikkan ya, deh. Kenapa ditolak? Oh, turun. Oh, kok turun? Ya, Malik. Ya Kak. Coba, gimana menurut kamu? Malik ini sudah menyembah Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Gimana menurut kamu? Lagi bengek. Coba, kalau kamu seberang gimana? Kamu menyembah Tuhan juga? Kalau saya menyembah Tuhan, Tapi kamu kenal Tuhan yang kamu karena sembah? apa itu? Ya kenal lah Kak. Oke, Karena silakan. Tuhan terlahir kembali ke dunia. Tuhan terlahir kembali ke dunia. Kenal. Iya. Gimana? Siapalah dia? Coba jelasin. Kalau kenal kan bisa dijelasin kan. Kayak saya kenal Tuhan saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Coba, kalau kamu gimana? Silakan. Ya, begini kan, awalnya sebelum kita berbicara tentang Tuhan, Mbak, jelas nggak, Kak? Jelas ya? Oke, jelas. Kalau menurut kakaknya sendiri, kakak percaya nggak bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang menciptakan saya dan Anda, serta Bang Malik yang dibawa, apakah tidak pernah mati, Mbak? Enggak. Allah itu nggak pernah mati. Percaya tidak di situ, Mbak? Percaya? Allah itu nggak bisa mati. Oke. Iya, betul. Kita sepakat di situ dulu ya? Pasti. Kalau nggak pernah mati. Oke, dengarkan Bang Malik. Bentar, Tuhan. Bentar. Kalau nggak pernah mati, Oke. kalau nggak pernah mati, berarti dia hidup kan? Betul nggak? Ya kan? Allah kalau nggak pernah mati, berarti harusnya dia hidup toh. Betul nggak Bang Syahrul? Putus. Halo? Nggak putus. Oke, jelas suara saya? Halo, Kak. Ya, suara saya jelas. Halo, Coba diulang. tes. Karena jaringan saya agak bagaimana? Ngelek. Oke, kalau Allah tidak pernah mati, berarti dia hidup terus dong, betul nggak? Halo? Halo, Tarur. Kalian tahu saya mau kemana arahnya? Tahu kan? Kalian pasti paham. Oke, Malik, tadi kata temanmu kan, Allah itu tidak pernah mati. Setuju? Iya, kalau setuju Kak.
Allah tidak pernah mati. Minimal dia buktiin dulu dia hidup toh. Ya kan? Betul nggak? Minimal kalau dia, makanya tadi saya bilang kan, kalau Tuhan tidak pernah mati, maka harusnya dia hidup terus, betul? Ya, Buktiin dulu ilahnya hidup. Ya kan? Buktiin dulu ilahnya hidup. Ada nggak ilah yang membuktikan dirinya hidup? Sulit. jadi kalau dia Apa? menunjukkan dirinya, Ya dia harus membuktikan, menunjukkan dirinya hidup. Datang kepada manusia. Itu. Halo Adi Making. Jangan di mute bro. Buka mute-nya. Halo. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Adi Making? Mau melanjutkan tadi? Malik ini sudah menyembah Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhannya. Terus satu temanmu tadi mau menyatakan kesepakatan, Allah itu tidak pernah mati. Saya sepakat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti dia hidup terus. Bisa tidak? Ilah kalian membuktikan dia hidup. Oke, baik. Silakan. Ini semua tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Jadi, Pakai logika juga dong. iya pakai logika. Memang ini pakai logika. Kalau mau pakai data ya, saya kurang mendalami. Hanya kita pakai logika. Memang kita Pakai logika dan data dong. ya kalau datanya tidak ada ya kita pakai logika supaya bisa membuktikan adanya data gitu. Logika dan data, ya kan? Jadi nanti Anda pakai logika, datanya nggak ada, ngarang jatuhnya. Justru kita pakai logika itu akan menghasilkan data gitu. Kalau logika ya itu namanya heuristik gitu. Kalau logika baru menghasilkan data, berarti iman Anda adalah hasil Begini. buah pikiran Tadi kan manusia dong. tadi kan tadi kan kita mau bicara kita pakai logika atau kita pakai data gitu. Jadi Keduanya saya bilang. iya. Karena ketika kamu bilang logika menghasilkan data, berarti Tuhanmu hasil dari pikiranmu dong. Bukan dari ajaran dirinya sendiri dong. Ya. Oke. Silakan. Jadi tadi Buktikan kan dulu Tuhanmu hidup itu tadi. ya Hmm. di dalam kepercayaan Muslim itu namanya Allah Tuhan itu hidup karena Dia yang menciptakan kita Buktinya. sebagai hambanya. Buktinya kan pakai logika nih. Ya dengan Itu segala namanya macam ngaku-ngaku. Secara logika itu ngaku-ngaku toh. Buktiin dulu dia hidup. Baru ya dia hidup. Artinya kalau dia hidup, Tuhan itu hidup, maka kita juga ada ini karena Dia yang menciptakan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Jadi kita saja hidup, apalagi yang menciptakan kita gitu. Oke. Manusia hidup dari apa? Ya manusia hidup dari Roh yang dia punya toh. manusia hidup dari Karena ada roh kan, makanya bisa hidup kan. ya ada roh, ada jiwa, ada rohaninya. Nah, Itu kan, tubuh kita itu bisa hidup, tubuh kita yang dari tanah itu bisa hidup karena ada roh, ada nafas. ya kita ada nafas, makanya ada kehidupan tuh. Oke, si penyebab tadi, Tuhannya tadi, dia punya nafas nggak Allahnya? Tuhan punya nafas, begitu maksudnya? Iya dong, karena dia kan ngasih nafas sama manusia. Katamu, kita ini hidup karena dia hidup. Dia yang menghidupkan. Kalau kita hidup dengan roh atau nafas, berarti dia punya roh dan nafas dong. Begini konsep ketuhanan itu. Logikanya kita gitu. Iya, Logikanya. betul. Tetapi Yaudah. di dalam konsep Apakah ketuhanan Allahmu itu, punya nafas? begini pertanyaannya tidak apa ya? Kalau kita berbicara soal konsep ketuhanan itu beda lagi. Kalau pertanyaan itu Loh, beda ini kan lagi. kita bicara Tuhan memang. Iya, Kita tapi bicara apa? konsep pertanyaan itu coba di apa lagi? Maksudnya
Kan Kan kita mau membuktikan Tuhanmu hidup. Contoh, manusia hidup. Tadi kan kamu udah jelasin. Kita ini hidup, ini paralel. Kita ini ya hidup betul, kita yang hidup karena ada karena ada nafas. yang Nafas yang menciptakan. diberikan. Kita ini hidup karena ada penyebabnya, penciptanya. Ya. Ya, Manusia hidup karena ada roh. Nah, sekarang ilahmu. Apakah dia punya roh? ya jadi berarti ini kita berbicara soal konsep ketuhanan kalau pertanyaan yang model begini, Mbak. Nah, ini Ya. pakai logika. Ini logika, bukan konsep. Nggak ada konsepnya di tempat kalian. Jadi saya tanya balik. Jadi Mbak ini samakan Tuhan dengan manusia begitu? Kan Loh, sama-sama bagaimana punya roh. dia memberikan roh kalau dia tidak punya roh? Logikanya loh. Betul nggak? Ya kan kita pakai logika nih. Jadi Bagaimana saya bisa memberikan cinta saya kepada suami saya kalau saya nggak punya cinta, kan gitu? Logika ini. Nah, bagaimana ilah Anda menghidupkan saya, menghidupkan kamu, menghidupkan si Malik dan semua orang di sini dengan roh kalau dia tidak punya roh? Ayo, betul nggak? artinya ini kan sang pencipta dia yang memberi kehidupan itu sebenarnya. Iya, bagaimana dia bisa memberi hidup kalau dia tidak hidup? Buktikan dulu dia hidup, itu tadi kan pertanyaan saya. Betul nggak? Mau ngomong logika kan? Kita bicara logika ini. Artinya kita di dalam Belum ngomongin data kita. artinya di dalam kepercayaan yang masing-masingnya setiap orang itu, setiap beragama, iman yang beragama itu kan, kalau di dalam Muslim itu kan kami percaya bahwa Logika dulu. Kan Saya katamu percaya. logika dulu. Ayo, ya logikanya. tunggu. Kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, artinya ada itu kan di dalam Islam itu kan dia punya satu konsep ketuhanan itu dia tunggal. Nah, dia hanya satu. Ngomong apa sih, Jadi Bang? Ngomong apa, Bang? Orang ngomong buktikan hidup aja kok. Entah kemana-mana. Kamu ngomong apa? Buktikan ya Tuhan kalau dia aja hidup kok ribet bagaimana? kali sih, Bang. Karena dia hidup maka dia menciptakan manusia begitu. Oke, manusia itu hidup karena adanya nafas Ya, betul. yang dihembuskan kepada kita. Berarti ilahmu punya Ya, nafas. bukan hanya manusia itu, binatang juga bernafas. Ya Saya kan? nanya, kalau dia memberikan nafas kepada kita, maka Tuhan punya nafas dong. Ya, Ya. Tuhan punya roh, punya nafas, karena roh adalah nafas. Logikanya, serius. Setuju nggak? Ini biar kita buktikan nih, Tuhannya hidup nggak nih? Jangan cuma ngaku-ngaku aja tapi nggak bisa. oke, hidup, oke. Ya, coba. Hidup. Nah, kan Tuhannya hidup. Manusia aja bisa hidup karena ada roh di dalam tubuh manusia itu. Nah, ilahmu ini punya roh nggak? Ya, punya. Punya roh. Oke. Berarti dia bernafas ya? Begini ya. Bagaimana? Gimana? Silakan. Bagaimana?